warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Saifullah beserta Umi Hajah Masyrifah Maulidiyah selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Yang kami hormati pula Bapak Kiai Haji Nur Rahmat beserta keluarga selaku Ketua Yayasan Al-Idrus yang kami hormati. Kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Idrus yakni Bapak Dereja Pratama beserta keluarga. Dan yang kami hormati pula seluruh guru-guru SMK Al-Idrus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dan tak lupa kepada teman seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Semoga Allah muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah tunduk dan taat kepada ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato mengenai lebih banyak mendengar, lebih sukses menjalin kehidupan. Memang ini adalah bahasa yang cukup susah untuk dicerna langsung oleh pikiran kita. Tapi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan yang saya tahu dan dari orang motivator saya. Hadirin yang dirahmati Allah, mendengar merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Allah itu As-Sami, which is mean maha mendengar. Disebutkan dalam kitab Kharidah Bariyah yaitu wajzim bi anna sam'a wal basara ta'allaqan bi kulli mawjudin yara, yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha melihat dan maha mendengar semua perkara yang wujud maupun yang tidak wujud. Berbeda dengan kita yang hanya makhluk biasa yang hanya bisa melihat dan mendengar dengan segala keterbatasannya. Mendengar juga merupakan hal yang otomatis kita lakukan setiap hari, setiap kita hidup. Sedangkan jika kita sedang tertidur, kita tidak bisa mendengar, kecuali tidurnya kekasih kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mempunyai sifat aradul basyariyah, yaitu tidur sebagaimana hakikatnya manusia. Nah, tetapi pada hakikatnya tidur beliau itu tidak sama seperti tidurnya kita. Hanya matanya saja yang terpejam, tapi tidak untuk hatinya. Apakah kita bisa melakukannya? Apakah kita bisa melakukannya? Tidak. Karena kita hanya manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Mendengar juga kita dapat memperoleh ilmu-ilmu baru. Kita dapat memperoleh hal-hal baru dengan mendengar. Mendengar dalam pelontaran ilmu itu tidak hanya didapatkan dari guru saja, tidak hanya didapatkan dari orang-orang luhur saja, tetapi adik kelas, orang yang di bawah kita juga senantiasa menyampaikan ilmu kepada kita. Tetapi apa? Kita hanya menganggapnya remeh, kita hanya menganggapnya konyol. Toh kita hanya menganggapnya itu anak kecil biasa. Tetapi ada hadis mengatakan unzur maqala wa la tanzur maqala. Artinya, lihatlah apa yang sedang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Untuk itu, kita selaku yang besar wajib mendengarkan, menghormati setiap orang
kita. Tetapi ada saatnya kita itu menjadi tuli. Ada saatnya kita menjadi orang yang tidak bisa mendengar. Saat apa? Saat kapan? Saat kita mendengar cemoohan dari orang lain. Saat kita mendengarkan cacian dari orang lain. Sebenarnya dari hal ini itu positif. Ada hal yang positifnya, ada hal yang negatifnya. Tetapi jika itu hal negatif, kita harus menjadi orang yang tuli. Kita harus menjadi orang yang tidak mendengarkan omongan mereka-mereka. Ibunda pernah berkata, tutuplah telingamu dan tutuplah matamu agar kamu tidak sakit hati, dan tutuplah mulutmu agar kamu tidak menyakiti orang lain. Artinya apa? Ketika kita dicemoohi oleh orang lain, kita harus menjadi orang yang penerima. Kita harus menjadi orang yang sabar, harus tetap memasang senyuman. Karena kalau kita saling memerangi, sama saja kita dengan orang itu. Kecuali jika dihadapi dengan sabar, maka insya Allah akan menilai kita baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita juga jangan malu untuk bertanya atau gengsi untuk bertanya. Gengsi merupakan salah satu penyakit hati yang susah diobati, karena di setiap diri manusia terdapat penyakit gengsi. Salah satu penyakit gengsi yaitu malu untuk bertanya. Dengan itu, kita jangan malu untuk bertanya atau gengsi untuk bertanya, karena sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan ilmunya dan kita tidak akan tahu dan paham tentangnya. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, dan dengan itu kita jangan segan-segan untuk bertanya kepada orang lain. Seperti ada sahabat Rasulullah SAW yang tidak malu akan bertanya. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran, maka aku pun tidak akan malu bertanya kebenaran." Rasulullah menjawab, "Ya." Dan Ummu Sulaim juga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah wanita jika sudah bermimpi wajib mandi?" Kata Rasulullah, "Ya, wanita bila sudah bermimpi wajib mandi apabila dia melihat sesuatu yang keluar." Diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi. Begitulah para sahabat Rasulullah menggali ilmunya Allah melalui Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain ada yang lebih gengsi dari gengsi yang tadi, yaitu gengsi menanyakan atau malu bertanya kepada orang yang ada di bawah kita, malu bertanya kepada adik kelas kita. Nah, seperti ada di syairan mengatakan dalam salah satu bait, mari kita syairkan bersama-sama. Dalam kitab Tamyizul Muta'alim dijelaskan, lam yanalil ilmi la yamna'anhul haya'ul kibru fi talabi min akhdihil ilman mimman dunahu nazala. Yang artinya, janganlah seseorang mencari ilmu karena sombong. Janganlah seseorang mencari ilmu karena sombong atau malu kepada orang yang ada di bawahmu dari segi umur atau yang lainnya. Maka dari itu, janganlah merasa malu, karena sampai kapanpun kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak kalian tahu. Misal kita di pondok pesantren, itu sedang taklim membahas